warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Jatimulya, yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Pengurus, dan seluruh jajaran, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Saya bersyukur kepada Allah pagi hari ini dapat bersilaturahim dengan orang-orang yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadi pemakmur masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama umaru masajida hum ahlullah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Jadi Rasulullah itu menyebut, memberi gelaran orang yang memakmurkan masjid itu sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Orang yang oleh Allah akan diperlakukan sebagai anggota keluarga, dicintai, disayangi, dilindungi, dicukupi, dijaga. Hanya oleh Allah diberikan perlakuan seperti itu kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, sekarang bagaimana memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid itu yang pertama, mendirikan masjid apabila di suatu wilayah belum ada masjid. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan, "Man bana masjidan fil ard, bana lahu Allahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun, ikut merawat dan memelihara masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Jadi kalau di suatu kawasan, di suatu kampung, di suatu desa belum ada masjid, maka orang yang ingin memakmurkan masjid, dia yang menginisiasi, menggerakkan masyarakat untuk mengadakan masjid, supaya berdiri di wilayah itu masjid. Dan orang yang membangun masjid tidak hanya oleh Allah dijanjikan nanti rumah baginya di surga, tetapi Allah akan memberikan kemakmuran di dalam kehidupannya. Beberapa tahun yang lalu, saya didatangi seorang ibu-ibu yang penampilannya sederhana.
datang ke Masjid Jogokarian, kemudian ketemu saya menyampaikan, Pak Kiai, alhamdulillah saya baru selesai membangun masjid, tapi saya pengen masjid saya supaya makmur, tolong Pak Kiai yang menjadi ketua yayasan untuk mengelolanya. Saya itu belum kenal orang itu, sederhana orangnya. Saya bilang, insya Allah Bu, kalau untuk masjid saya siap bantu. Insya Allah besok pagi saya ke masjid Ibu. Di mana Bu? Oh, ini di Jalan Gito Gati, Sleman. Jadi kantor Bupati Sleman itu masuk ke arah timur. Saya datang ke situ, kaget saya. Masjidnya bagus sekali, seperti Masjid Nabawi, tapi ukurannya di atas tanah 2000 meter. Pintunya itu 9, ukurannya, bahannya, sampai emas yang menempel di pintu kadarnya sama dengan yang ada di Masjid Nabawi. Lampu-lampu hiasnya, emasnya juga sama dengan di Masjid Nabawi. Marmernya sama dengan di Masjid Nabawi, dibeli di Italia sama di sana. 1 meter itu 8 juta marmernya. Dindingnya, hiasannya, pokoknya tidak hanya bentuknya mirip, tapi material bahannya sama. Kira-kira saya tanya, Bu, habis berapa? Ya sementara ini meskipun belum sempurna semuanya Pak Ustadz, ini sekitar 100 miliar. Loh, Ibu punya dana dari mana? Ya alhamdulillah semuanya saya bangun sendiri. Terus beliau bercerita, dulu tahun 83, itu jualan ayam di pasar Terban, pasar kecil di dekat masjid kampus UGM. Sehari menyembelih 6 ekor. Naik sepeda dari Jalan Kaliurang ke pasar Terban kalau pagi habis subuh, sambil gendong anaknya yang masih bayi. Kebetulan suaminya stroke, jadi beliau ngerawat suaminya dulu, nyembelih ayam, sambil ngomong anaknya, jualan ayam. Pulang, ya jam 10, kalau habis, kalau enggak ya sampai menjelang duhur, singgah ke musola Al-Hasanah, sekarang menjadi masjid ya. Jadi Jalan Kaliurang itu. Masih ada sisa 3 ekor ayam, karena yang laku hanya 3 ekor ayam, ditaruh di dalam ember. Dia mau masuk masjid, oleh penjaga, masuk waktu itu musola ya, sama pengurusnya dibilang, Bu, ayamnya ditinggal di luar. Ya, dia taruh 3 ekor ayam dalam ember ini di luar masjid, dia masuk sholat. Selesai sholat, ayamnya hilang. Beliau nangis. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki sehingga nanti aku bisa bangun masjid sendiri yang bagus seperti masjidnya Rasulullah, dan nanti kalau ada orang bawa dagangan boleh bawa masuk. Maka ketika tahun 2016 jualan ayamnya sehari 80.000 ekor. Dan 83 baru 6 ekor. Dia baru ingat, saya dulu bercita-cita bangun masjid seperti masjidnya
Rasulullah. Uang sudah banyak, segera beliau pergi ke Madinah. Membawa arsitek, membawa ini, pokoknya pelajari semuanya. Nanti pulang kita bangun, niru itu, tanya kepada semuanya ini bahannya apa. Akhirnya beliau bangun masjid itu. Karena mendengar kami mengelola masjid dan makmur, maka datang ke Jogokarian. Saya diminta jadi ketua yayasan. Kemudian kami bersama beliau membuat PT. Karena kalau saya mengelola masjid itu, saya pengen masjid itu jangan membebani masyarakat. Maka masjid harus punya badan usaha. Ya, BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya, jadi itu. Jadi jangan sampai bangun masjid itu sebentar-sebentar minta sumbangan. Malu rasanya. Jadi kalau bisa membangun masjid, dibangun pula perusahaan atau badan usaha untuk membiayai masjid itu. Itu sejak saya mengelola masjid, maka ketika masjid kami renovasi, lantai 1, lantai 2 masjid, lantai 3 saya buat hotel. Karena kota Jogja itu kota wisata. Kalau saya liburan, kamar-kamar hotel itu kurang. Maka saya tawarkan, siapa mau merawat masjid ini sepanjang zaman, bisa wakaf 1 kamar. Jadi di atas masjid itu ruangannya bisa menjadi 13 kamar. Tahun 2003 itu bangun 1 kamar cukup 41.500.000, itu sudah termasuk AC, pemanas air, ya, televisi, kulkas, jadi sama dengan hotel-hotel. Ya kayak Ibis lah, standar gitu ya. Alhamdulillah banyak yang berminat wakaf kamar di masjid itu, sehingga masjid mempunyai penghasilan rutin dari kamar-kamar hotel di lantai atas. Daripada masjid atasnya kosong mubadir, jadi mesin uang. Sehingga masjid tidak memerlukan lagi infak untuk perawatan dan pemeliharaan. Ya alhamdulillah sekarang dari hasil penginapan di masjid itu lebih dari cukup untuk bayar listrik, gaji karyawan. Sehingga infak masjid itu tidak digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan masjid, untuk kemakmuran jamaahnya. Untuk anak yatim, mereka yang tidak punya modal mau usaha, kita modali. Tidak boleh ada anak putus sekolah, putus kuliah karena biayai oleh masjid. Tidak boleh ada orang yang sakit tidak bisa berobat, dibiayai oleh masjid untuk berobatnya. Ya. Kota infaknya ada 13, semuanya untuk kemakmuran rakyat. Tidak satu pun untuk biaya operasional masjid. Karena masjidnya sudah mandiri dari badan usaha milik masjid. Ya. Dan jamaah, Pak, enggak punya tempat untuk jualan. Jualan di depan masjid. Tidak punya gerobak, buatkan gerobaknya dari masjid. Tidak punya modal, modali oleh masjid. Apa yang terjadi, Bu? Kemudian mereka-mereka ini karena meningkat kesejahteraannya, mereka ikut membayar zakat, berinfak di masjid. Jadi kalau tahun 2003 itu yang bayar zakat di Masjid Jogokarian hanya 19 orang. Zakat malnya hanya sekitar 5 juta setahun. Tahun kemarin 2022 itu yang bayar zakat 659 orang, zakat malnya terhimpun 3,2 miliar. Tahun 2003 itu infak masjid hanya 43.200.000, tahun kemarin mencapai 12 miliar. 80% itu yang membayar zakat yang dulu diberi zakat, dulu mustahik, yang dimodali oleh masjid itu.
Jadi jangan sampai uang masjid itu habis hanya untuk bangunannya, gitu ya, itu. Nah seperti tadi saya bilang sama Bu Suciati, buat perusahaannya, ya, untuk marketing, penjualan ayam. Alhamdulillah setelah masjid ini berjalan 1 bulan itu biaya operasionalnya Masjid Suciati waktu itu 78 juta. Artinya keluarga atau Bu Suciati itu mengeluarkan infak untuk pemeliharaan masjidnya sebulan kita 78 juta. Tapi Masya Allah, setelah masjid ini selesai beraktivitas, motong ayamnya meningkat dari 80.000 ekor per hari menjadi 120.000 ekor per hari. Jadi Allah itu memberikan rezeki yang berlipat. Maka pelajaran yang bisa kita petik, kadang-kadang itu kita tidak punya cita-cita bangun masjid yang baik dalam hidup itu. Maka kita miskin aja. Tidak diberi kemampuan membangun masjid yang bagus karena memang nggak pernah punya cita-cita, nggak pernah punya doa. Bener kan? Masih dagang ayam 6 ekor sehari, naik sepeda, sudah bercita-cita bangun masjid yang bagus. Jangan dikira Allah itu tidak mendengar. Allah itu mendengar doa hamba-hambanya. Bukan hanya masjidnya terwujud, Allah memberikan rezeki karena cita-citanya itu diberi jalan oleh Allah. Seminggu yang lalu, karena putra beliau hanya 2 orang, perempuan semua, datang ke rumah, Pak, karena Bu Suciati meninggal lebih kurang ya hampir setahun yang lalu, bagi waris. Warisan tanahnya saja itu lebih dari 150 sertifikat. Dan tidak ada yang kecil. Belum aset perusahaannya. Bisa dibayangkan, pajaknya saja 1 tahun lebih dari 140 miliar. Pajaknya. Jadi kira-kira omset perusahaannya berapa? Modalnya dari jualan ayam 6 ekor, cita-citanya membangun masjid yang bagus seperti masjidnya Nabi. Pendidikannya hanya SMP. Cita-cita yang diwujudkan dalam doa itu didengar oleh Allah. Kita ini pendidikannya tinggi, cita-citanya kecil. Cita-citanya rendah. Tidak punya cita-cita yang tinggi. Kepercayaan kita semakin tinggi pendidikan, kepercayaan kepada Allah semakin tipis. Tidak percaya kalau Allah itu mau mengabulkan doa yang seperti itu. Jadi berdoa itu perlu ilmu. Banyak orang memimpin doa tanpa ilmu. Saya contohkan begini. Ada pemberangkatan jenazah, kemudian seorang menyampaikan doa, ya Allah, tempatkanlah almarhum di tempat yang sesuai dengan amal perbuatannya. Itu namanya doanya orang goblok. Karena tidak usah diucapkan, Allah pasti menempatkan orang sesuai dengan amalnya. Itu bukan doa namanya. Ya. Maka Nabi mengajari kalau mendoakan jenazah itu
Wa in kana muhsinan fazid bi ihsanihi. Ya Allah, kalau mayit ini punya kebaikan, maka tambahkanlah pahala kebaikannya. Jangan sesuai dengan amalnya, ditambah kebaikannya. Itu doa. Kalau sesuai dengan amalnya bukan doa. Ya. Wa in kana musian fatazawasan. Dan kalau dia punya dosa, hapuskanlah dosanya, coba. Itu yang namanya doa. Tidak boleh masuk akal. Kalau masuk akal bukan doa. Selagi itu masih masuk akal, permohonan itu bukan doa. Ya tadi, mungkin kalau waktu itu penjaga musolanya mendengar doanya Bu Suciati, pengen bangun masjid seperti masjidnya, itu mungkin dia ketawa, alah bakulah ya menamekor aja cita-citanya kayak gitu. Nabi Zakaria sudah tua, sudah rapuh tulang-tulangnya, istrinya wanita tua yang mandul. Nabi Zakaria berdoa agar diberi seorang anak. Aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu. Kafa ya ain sod dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dengan suara yang lembut memohon, ya Allah, aku khawatir sepeninggalku tidak ada yang meneruskan perjuanganku. Aku sudah tua renta, rambutku sudah menyala karena uban. Istriku seorang wanita tua yang telah mandul. Tetapi aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu. Ini tidak masuk akal. Tapi Allah kemudian memberi kabar kepada Nabi Zakaria, ya, hei Zakaria, engkau akan aku beri seorang anak, berilah nama dia Yahya. Lahirlah Nabi Yahya. Orang-orang yang pintar dan tinggi pendidikannya, kadang-kadang kepercayaannya kepada Allah itu menjadi tipis. Dianggap bermohon seperti ini tidak masuk akal. Menjadi bodoh dalam beragama. Makanya banyak orang-orang yang miskin terus. Karena apa? Tidak pernah punya cita-cita besar. Jadi ketika Bu Suciati masih ngasuh, suaminya itu stroke, Pak. Jadi bila ngerawat suami yang stroke, anaknya masih kecil, naik sepeda, jualan ayam 6 ekor. Karena dilarang membawa masuk dagangannya ke musola, sakit hati, tapi tidak harus. Jadi dia minta kepada Allah, ya Allah, nanti kalau engkau beri rezeki, aku akan bangun masjid yang bagus sepertinya masjidnya Nabi. Oleh Allah dikabulkan, masjidnya bagus, kekayaannya. Apakah kita punya cita-cita yang seperti itu? Saya habis zuhur di masjid, ada orang yang badannya lebih besar dari saya. Datang, Pak Kiai, saya itu mau bangun masjid. Saya dari Gresik, asal Pak Kiai mau jadi ketua panitianya dan menjadi ketua DKM-nya. Ya saya tidak menolak, saya ini perintah Allah lewat makhluknya, ya insya Allah. Saya wakafkan 5 hektar tanah di jalan raya antara Gresik Babat. Saya siapkan uang 100 miliar untuk bangun masjid. Saya datang ke sana, alhamdulillah 7 tahun yang lalu itu peristiwanya, selesai masjid, bagus. Saya bilang, namanya Pak Haji Johar Arifin, pemilik PT Polowijo, Pak, saya tidak mau masjid besar bagus ini membebani masyarakat. Terus gimana? Masjid ini harus punya badan usaha supaya bisa mandiri. Baik, itu saya punya kebun mangga 50 hektar, saya wakafkan ke masjid untuk biaya masjid.
Kebun mangga itu satu hari kalau di luar musim panen antara 6 sampai 10 ton per hari, kalau di musimnya bisa 20. Mangganya Cokanan, Namdokme, Gasvera itu 1 kilo kalau di Indogrosir itu 60.000. Kemudian dia cerita, Pak Kiai saya ini pengen buktikan, karena saya dengar cerita dari Bu Suciati, perusahaannya itu meningkat pesat setelah bangun masjid. Maka saya juga pengen perusahaan saya meningkat, nih situasi berat, saya juga bangun masjid ini. Tapi mau saya buktikan, setelah masjid berjalan 1 tahun, saya diundang di perusahaannya, dia panggil bendaharanya, namanya Pak Haji Amin. Pak Amin, ceritakan ke Pak Kiai ini, gimana perusahaan kita? Alhamdulillah, setelah bangun masjid, kalau tadinya pabrik pupuknya itu produksinya setahun 750.000 ton, meningkat 2 kali lipat. Kalau dulu karyawannya hanya 1.400, karyawan perusahaannya itu menjadi 2.500. Jadi benar, ketika membangun masjid, Allah mudahkan karena membiayai masjid. Bulan Juli beliau ngobrol sama saya, karena beliau itu setelah itu perusahaannya diserahkan anak-anaknya, beliau full bersama saya ngurusin masjid. Kalau jam 2 pagi itu beliau sudah di masjid bersama istrinya, bawa tukang masak, bawa ini masak. Semua yang datang sebelum subuh diajak, kalau yang Kamis, Senin diajak sahur. Nanti kalau di luar itu jamaahnya diajak makan bersama sebelum sholat duha. Setiap bulan diumrohkan 12 orang yang aktif berjamaah di situ. Bulan Juli tahun yang lalu beliau mengatakan, Pak Kiai, saya sudah buat wasiat di notaris. 75% kekayaan saya wariskan ke masjid. 25% saja saya wariskan ke anak-anak saya. Karena anak saya hanya 2, dan itu 20%, 25% anak saya 7 turunan tidak akan miskin katanya. Bulan Agustus beliau wafat, Masya Allah. Yang ketiga, saya diundang peresmian masjid di kota Medan. Namanya Haji Hanif. Kalau panjenengan, kalau Anda ke Medan, naik dari kota Medan mau ke bandara lewat jalan tol, nama jalan tolnya itu Tol Haji Hanif, karena beliau investornya tol, ya. Beliau pemilik PT Sri Lankat Makmur, perkebunan dan pabrik minyak sawit terbesar di Sumatera Utara. Propertinya ya sampai jalan tol beliau itu. Dia menyatakan, Pak Yai, saya tahun ini bangun 99 masjid. Dana pribadi, Pak. 1 tahun itu yang saya resmikan masjid yang ke-25. Masjid yang kecil diberi anggaran sekitar 6 miliar, masjid yang sedang 20 miliar, masjid yang di atas 500 itu didanai sampai 60 miliar. Dana pribadi. Sekarang kalau Bapak Ibu ke kota Medan, ada Masjid Agung baru selesai, menaranya itu 5, 1 menara itu biayanya 70 miliar, itu sumbangan Pak Haji Hanif. Saya mau pulang, dia bilang, Pak Kiai saya kasih 5 mobil ya. Untuk apa? Ya terserah, ya kalau gitu 2 mobil saya buat untuk ambulan, 2 mobil untuk bersih masjid, 1 mobil untuk operasional masjid. Ya, maka Joko Kairan sekarang punya 7 mobil itu, yang 5 pemberian Pak Haji Hanif itu. Kemudian bulan September kemarin beliau wafat. Bulan Oktober putranya datang ke Joko Karian, putranya nomor 8, putranya itu 9.
Yang nomor 8 sekarang menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara, namanya Dr. Andes Musa Rajeksa. Pak, saya dapat amanat Bapak saya, Pak Kiai diberi jatah satu masjid, mau dibangun di mana terserah. Saya bilang, saya baru saja bangun masjid di pesantren saya di Cangkringan. Saya belum butuh masjid, cuman saya butuh asrama untuk 40 kamar. Ya sudah, itu saja. Besok pagi saya transfer. Saya baru mau bangun asrama pesantren itu. Ya, dapat 40 kamar. 3 cerita ini dan masih banyak itu membuktikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu ahlullah. Pak Haji Hanif ini cerita sama saya, bapaknya itu miskin, hanya penghafal Quran. Jadi mengajar dari masjid ke masjid, hidupnya ya diberi uang dari jamaah gitu, membesarkan anak-anaknya. Karena berkah ngajar Al-Quran itu, anak-anaknya jadi orang kaya semuanya. Beliau ya anak yang pertama itu sampai itu, maka setiap ulang tahun, bukan haul ya, ulang tahun almarhum bapaknya, beliau menyelenggarakan MTQ yang pesertanya itu lebih banyak dari MTQ nasional seluruh Indonesia. Karena apa? Hadiahnya itu ada beberapa cabang, semua yang masuk final diumrohkan dan diberi uang 50 juta. Padahal kalau MTQ nasional hadiahnya enggak segitu ya. Belum juaranya ya. Karena memuliakan bapaknya itu yang menurut beliau berkahnya itu menjadikan Allah memudahkan keturunannya itu di dalam mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi saya berhadapan dengan bapak-bapak, ibu-ibu ini yang bersemangat menjadi Dewan Kemakmuran Masjid. Marilah kita niati dengan ikhlas memakmurkan masjid, dan marilah meskipun mungkin agak terlambat, buatlah sebuah cita-cita yang besar. Apalagi kok cuma menyelesaikan pembelian seng tahlan, Masya Allah. Tahun 78 saya masih bersama Mas, kalau di Jogja panggilannya Mas Sugeng ini, Sugeng Sudarsono gitu ya. Dulu Muhammadiyah sedang mau membangun STM Muhammadiyah di Kota Gede. Pada satu Kiai Haji Air Fahrudin memberikan pengajian, ada orang datang naik sepeda motor Hummel. Hummel itu sepeda motor tahun 50-an, DKW, buatan Jerman ya. Pakai sarung, pakai baju takwa yang sederhana, pecinya pun sudah agak lusuh. Kemudian maju mendekati Pak R, menyerahkan cek. Oleh AR dibaca, Masya Allah, ada yang menyumbang 700 juta rupiah. Pada tahun 78 dolar itu baru 750 rupiah, 1 dolar. Sekarang 15.000. Waktu itu beliau wakaf untuk pembangunan masjidnya dan sekolahnya itu 700 juta. Namanya Haji Ismail, saya dekatin. Ternyata pemilik toko Terang Bulan. Kalau di Malioboro itu ada toko Terang Bulan, toko batik besar. Maka kemudian saya datang ke beliau, tidak minta sumbangan, saya belajar. Pak Haji Ismail, kok Anda menyerahkan uang begitu besar hanya untuk pembangunan masjid dan sekolah? Beliau itu tersenyum, kemudian mengatakan, aku ini orang yang sangat mencintai harta. Saking cintaku kepada harta itu,
maka hartaku saya bawa sampai ke akhirat. Maka saya titip-titipkan supaya sampai ke akhirat, untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk pesantren. Sekarang ini banyak orang tidak cinta hartanya, ditinggal saja di dunia jadi rebutan ahli warisnya, bahkan bisa berpindah tangan menjadi milik orang lain. Selagi Allah ngasih, saya pengen kaya di dunia dan di akhirat, maka harta saya bawa. Nah, sekarang ini kita ini termasuk orang yang tidak mencintai harta. Jadi tidak pernah kita bawa itu ke akhirat. Tahu-tahu kita mati, harta langsung menjadi milik orang lain. Terserah kita yang bertungkus lumus, yang bekerja keras ngumpulin harta, tidak menjadi apa-apa bagi kita. Di akhirat kita dihisab, min ainak tasabahu, dari mana kamu dapat harta? Ya saya kerja pagi siang malam. Kemana kamu belanjakan? Saya tinggalkan. Ternyata oleh ahli warisnya tidak bisa mengelola dengan baik. Bahkan bisa bertengkar di antara anak-anak. Bodoh sekali orang-orang yang mengatakan cinta harta, tapi hartanya ditinggal saja di dunia. Maka Allah mengatakan, wa tuhibbunal mala hubban syamma. Dan mereka itu mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Hartamu itu apa yang kamu makan sampai habis, kata Nabi. Apa yang kamu pakai sampai rusak. Dan apa yang kamu infakkan dengan ikhlas itu milikmu. Selain itu adalah milik ahli waris. Itu yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita infakkan dengan ikhlas. Selain itu bukan milik kita. Rekening kita di bank kalau kita mati jadi milik orang lain. Tidak menjadi pahala apa-apa. Tanah yang sertifikatnya banyak itu begitu kita mati, bukan milik kita lagi. Di akhirat tidak ada nilainya apa-apa. Padahal kita yang bekerja keras. Ini kan orang bodoh. Dan belum tentu anak-anak itu nanti bisa membelanjakan hartanya dengan benar. Dan anak-anak kita pasti oleh Allah disediakan rezekinya. Tidak usah kita mikir itu. Bahkan mungkin lebih besar dari rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Ya, maka hanya yang kita titipkan ke masjid raya ini untuk membeli talang, itu nanti yang menjadi harta kita. Ya. Kalau mau titip mumpung ada kesempatan lah ini. Rasulullah mengatakan, ayu as-sadaqatil a'dham. Ya Rasulullah, seperti apa sedekah yang paling baik itu? Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah ketika kamu masih miskin. Ya. Sedekah yang paling baik, paling utama itu yang ketika kita masih miskin. Ketika kamu masih sehat. Kita ini orang miskin, sehat. Dan ketika kami masih berat mengeluarkannya. Jadi kalau ada kotak infak ini mau mengeluarkan itu berat. Itu sedekah yang baik. Bukan sedekahnya ketika kamu sudah kaya, sakit, kemudian kamu panggil orang, yang ini untuk sana, yang ini untuk sana. Sedekah yang baik bukan seperti itu. Tapi sedekahnya orang yang masih miskin, yang masih sehat, dan masih berat untuk mengeluarkannya. Itu sedekah yang terbaik. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah agar Allah membuat kita kaya. Baik, ini kisah-kisah tentang memakmurkan masjid dimulai dari cita-cita membangun masjid, ya. Karena ini jarang sekali sekarang ini kita menanamkan kepada anak-anak kita bercita-cita bisa
punya cita-cita besar, membangun masjid, membangun pesantren dengan biayanya sendiri. Insya Allah anak-anak kita akan diberi jalan itu. Tadi ada santunan anak yatim ya Bu? Ya, berapa anak yatim yang disantuni? Saya punya pengalaman kecil Bu. Saya tahun 84 menikah. Umur saya 21 tahun lebih sedikit lah, belum 22 tahun. Saya ini menikah muda karena tidak mau pacaran. Baru setahun menikah, belum punya anak waktu itu, datang anak yatim piatu ke rumah saya. Kebetulan tetangga, bapak ibunya meninggal, ikut neneknya, datang ke rumah, karena dia murid ngaji saya di masjid. Pak Ustadz, saya pengen sekolah, bapak ibu saya sudah meninggal, nenek saya miskin. Saya ikut Pak Ustadz saja, yang penting saya disekolahkan. Ini keluarga baru, ya, juga baru berusaha. Tapi alhamdulillah karena hari-hari ngaji di masjid, saya anggap ini peluang. Baik, saya sekolahkan sampai saya kuliahkan, lulus, bekerja jadi PNS. Saya punya anak 4. Ketika anak saya paling kecil waktu itu kelas 2 SD, bertanya kepada saya, ya, kok di rumah tidak ada anak yatim lagi? Kaget saya. Baik, kalau gitu kita buat pesantren yatim. Waktu itu alhamdulillah ada rezeki, kita bisa beli tanah 1 hektar, itu di dekat terminal baru sekarang. Dulu 1 meter hanya 220.000, saya beli tahun 2004, 10.200 meter persegi. Saya bangun pesantren untuk anak yatim. Saya sediakan kamarnya lebih bagus dari kamar anak saya. Saya, anak yatim yang saya asuh, saya tidak mintakan keringanan biaya sekolah, dan tanggal 1 SPP mesti saya bayar. Sebab kalau anak saya terlambat bayar sekolah, nggak apa-apa, dia masih punya bapak ibu. Anak yatim ini jangan sampai malu di sekolah. Tahu-tahu satu saat ada wartawan ke rumah saya, wawancara apa? Karena alhamdulillah anak saya 4-4-nya dapat beasiswa ke luar negeri semuanya. Saya ditanya, bagaimana Ustadz cara mendidik anak? Saya bilang, saya ini tidak bisa mendidik anak. Tapi saya ngurusi anak yatim, anak saya semuanya diurus oleh yang punya anak yatim. Mungkin kalau saya hanya mikirkan anak saya sendiri, anak saya enggak seperti itu. Ini wasilah ngurusi anak yatim. Satu saat anak-anak yatim yang saya bina itu butuh dana 12 juta untuk bayar SPP tahun baru sama biaya pendaftaran ulang. Saya lagi enggak punya uang. Anak saya itu tahun 2009, anak saya sedang kuliah S2 di Jepang, di Rutsheikan University. Dia cerita, alhamdulillah bisa nabung sisa beasiswa, karena beasiswa Mambuso dari Kementerian Pendidikan Jepang itu cukup besar, jadi setiap bulan bisa nabung antara 6 sampai 10 juta gitu, sisanya itu. Maka saya minta tolong, Le, kan saya panggil anak ya, Le, nak, aku butuh uang untuk anak-anak yatim, ini, tolong saya dipinjami 12 juta dulu. Baik, saya transfer, nggak usah pinjam ya, untuk ayah saja. Dikirim saya sama anak saya, 12 juta. 2 minggu kemudian anak saya telepon, ya mohon doa, saya harus berangkat ke Swiss. Ternyata anak saya di sana mendapat penghargaan International Student Awards, mahasiswa teladan tingkat dunia. Dari 2.000 perguruan tinggi seluruh Indonesia terbaik. Dia pidato di hadapan 4 presiden Eropa, 60 menteri keuangan dunia, dan mendapat penghargaan ya 20.000 euro. Kalau dirupiahkan waktu itu 450 juta. Memberi bapaknya
12 juta. 2 minggu Allah mengganti 450 juta dengan terhormat penerimaannya. Karena pahalanya 2, pahala membiayai anak yatim, pahala berbakti kepada orang tua. Tadi saya share, anak saya baru jadi pembicara di G20. Karena alhamdulillah anak saya 37 tahun sekarang sudah profesor. Itu barokahnya anak yatim. Rugi kalau tanggung-tanggung menyantuni anak yatim, cuma setahun sekali. Kadang-kadang problem kita ngurus anak itu susah. Anaknya nakal, kena narkoba, kena masalah. Pendidikannya susah. Tapi ketika kita ngurus anak-anak yatim, anak kita itu akan diurus oleh Allah yang punya anak-anak yatim itu. Lebih gampang toh, Bu? Gampang mana kira-kira? Mendidik anak kita atau ngurusi anak yatim? Dan anak kita akan dididik oleh yang punya anak yatim. Jadi saya cari jalan hidup itu yang mudah-mudah saja, saya nggak mau yang sulit-sulit. Jadi kalau saya ngurusin anak saya sendiri mungkin susah ngurus anak itu. Dibangunin susah, suruh susah, ini kan. Tapi ketika kita ngurusin anak yatim, ternyata Allah yang akan memberi jalan itu. Maka saya pengen cari yang gampang aja hidup itu. Allah sudah memberikan itu semuanya, ilmunya di dalam Al-Quran. Pendidikannya nggak perlu tinggi. Bu Suciati itu SMP, modalnya kecil, cuma 6 ekor ayam. Bisa bangun masjid panjang. Kalau ke Jogja silahkan singgah di Masjid Suciati. Lihat semuanya, bahan bangunannya, keindahannya. Ya, karena beliau bercita-cita bangun masjid yang bagus, tidak hanya dikabulkan cita-citanya, diberi harta untuk mendampingi masjidnya itu. Bapak Ibu ke Gresik silakan datang di Masjid Akbar Mudhar Arifin. Itu satu-satunya masjid di Indonesia yang punya helipad. Karena waktu itu beliau pengen saya mendatangkan Syekh Abdurrahman Asyudes untuk menjadi khotib. Maka beliau rencanakan nanti nyewa jet khusus menjemput ke Saudi, mendarat di Juanda, dari Juanda ke masjid kita pakai helikopter. Jadi kalau jamaahnya meludak tidak usah nyibak-nyibak jamaah, landing sudah langsung bisa ke masjid. Sampai segitu beliau itu memikirkan masjid dan Allah memberikan kemudahan itu semua. Nah, baik, terakhir ilmu yang dalam Al-Quran dan Sunnah diajarkan itu kami coba praktekkan di Masjid Jogokarian. Bapak-bapak DKM nanti baca surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Ya, ketika Nabi Ibrahim disuruh pindah dari Hebron ke Makkah, waktu itu namanya Bakkah, dari kata Bakka yubaki bakian, air mata. Karena di situ tidak ada air, tidak ada tanaman, jadi kalau kafilah tersesat di situ, sebagian besar mati dan akan menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai, burung nazar. Ya, Bakkah itu kalau dalam bahasa Hebron itu disebut Golgota, lembah tengkorak, karena berserakan tengkorak-tengkorak kafilah yang mati karena kehabisan bekal di situ. Ibrahim disuruh membawa istri dan anaknya, yaitu Hajar dan Ismail, meninggalkan Hebron ke Makkah itu. Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Engkau telah menetapkan kami dan keturunan kami di lembah yang tidak ada air dan tidak ada tanaman bisa tumbuh ini. Rabbana liyuqimas shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah kami semua, anak keturunan kami ini, orang yang menegakkan sholat. Yang diminta kepada Allah oleh Ibrahim supaya anak keturunannya itu menegakkan sholat. Kenapa?
Karena pertolongan Allah itu hanya dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalam. Baru yang kedua, waj'al af'idatam minan nas tahwi ilahim. Dan jadikanlah hati manusia ingin datang ke tempat ini. Yang ketiga, warzuk ahlahu minas samarat. Berikanlah rezeki penduduk di sini dengan bermacam-macam buah-buahan. La'alahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nah, berkaca dari ayat ini, maka saya sebagai Ketua DKM Jogokarian tahun 1999 yang saya lakukan menggerakkan masyarakat untuk sholat berjamaah. Saya data penduduk kampung Jogokarian waktu itu 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa, yang muslim 2.642, muslim yang sudah wajib sholat, kalau dalam bahasa fikih disebut mukallaf, yang sudah terbebani kewajiban sholat ada 1.839. Dari 1.839 penduduk kampung Jogokarian yang belum sholat masih 816. Maka saya sebagai Ketua DKM, program prioritas saya membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Saya bentuk tim, ustadz-ustadz yang ada di masjid, mengunjungi rumah-rumah, menawarkan kalau Bapak Ibu mau belajar sholat, kami datang, kapan waktunya. Diajari sampai bisa. Saya carikan dana untuk honor ustadznya yang mengajari sholat itu, sampai bisa 500.000. Saya ajak teman-teman saya, yuk nyolatkan orang 500.000. Kalau suami istri sholat, insya Allah anaknya sholat, cucunya sholat, kamu dapat pahala, nggak akan putus-putus. Sampai akhirnya program ini karena berhasil, tahun 2003 itu tinggal 315, tahun 2009 yang belum sholat tinggal 27. Nah, saya ajak BNI Syariah waktu itu menghimpun dana nasabah untuk mensolatkan orang, sampai secara nasional terhimpun 5,6 miliar. Masjid-masjid di desa-desa itu gerakan ustadz-ustadznya ngajarin sholat yang belum sholat. Tanggal 15 Mei tahun 2000 mulai saya undang jamaah sholat 5 waktu di masjid. Karena kalau diadzani nggak datang, saya buat undangan seperti undangan pengantin, saya cetak yang bagus, ya. Saya kutip hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah, misalnya man sholatal subhi fi jamaatin faka'anama sholatul laila kuluh. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, seakan-akan telah sholat semalam penuh. Kalau sholat duhurnya berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Sholat duhur berjamaah di masjid itu pahalanya lebih baik dari mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Barang siapa istiqomah melaksanakan sholat wusta, yaitu sholat asar, dan berjamaah di masjid, Allah akan menjadi penjaminnya. Maghrib pahalanya separuh malam, isya separuh malam. Terus konsepnya Adam, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Kalau orang sudah diajak sholat, berilah kebahagiaan. Hayya 'alas sholah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo bahagia. Maka kalau subuh saya bahagiakan jamaah saya, tapi kata kuncinya satu, jangan pakai rapat dengan pengurus. Kalau pakai rapat biasanya nggak berhasil. Yaitu saya sediakan di subuh kopi susu, makanan. Kalau dirapatkan saya yakin sulit berjalan, karena biasanya pengurus masjid itu kikir-kikir. Jangan dirapatkan. Wah, nanti pendapatnya macam-macam. Uang masjid habis. Itulah banyak masjid pengurusnya kikir-kikir. Melayani orang sholat itu sulit. Mudah-mudahan di Jatimulya enggak ya. Jadi pengalaman saya di banyak tempat itu, kalau itu dirapatkan itu enggak jalan. Makanya saya enggak pakai rapat, saya sediakan kopi susu, saya sediakan snack. Tiap hari ada orang nanya, Pak Ustadz ini kok ada minuman terus, ini uangnya dari mana? Dikira saya pakai uang masjid.
Oh insya Allah ada. Tidak pakai uang masjid, tidak. Kalau mau ikut, ayo. Akhirnya banyak yang ikut. Jadi tiap hari ada sarapan, ada minuman. Akhirnya setelah jalan, Pak kami ingin tuh buat disediakan kotak untuk kopi susu dan suku. Sediakan kotaknya. Akhirnya orang ikut di situ. Ya. Nah. Dan saya adakan yang paling aktif berjamaah di Masjid Jogokarian, saya pasang fingerprint sirah daftar, nanti yang paling aktif sholat saya umrohkan, saya sediakan 4 tiket umroh. Ternyata banyak yang datang dari biro perjalanan, Pak saya sponsor 1 tiket, akhirnya saya nggak ngeluarin uang. Ketika orang penuh sholat ke masjid dengan gembira, dengan senang, ayat tadi berlaku, tahwi ilahim. Dari mulut ke mulut, ke Jogokarian sholat subuhnya kayak Jumatan. Pada datang, tahwi ilahim datang. Karena orang pada datang, saya tawarkan, yuk itu banyak tamu yang mau jualan. Wah, enggak punya modal, ayo tak modalin. Bikin gerobak jualan ini. Sekarang 93 UMKM hidup karena ramainya kunjungan di Masjid Jogokarian. Tanya, Pak oleh-olehnya apa? Saya buat peci batik Jogokarian. Ini saya desain sendiri batiknya, ya. Baju. Akhirnya sekarang 30 kepala keluarga menjadi pengrajin peci batik. Ini sudah ekspor sampai ke Malaysia. Penjualan langsung di masjid itu rata-rata 150 piece per hari, belum yang online. Jadi masjid itu makmur, dimulai dari apa? Gerakan sholat berjamaah. Maka hendaknya fokus DKM itu mengajak masyarakat sholat 5 waktu, digembirakan di masjid. Ada yang sakit Pak, kalau hanya jamaah nengok bawa jeruk, bawa buah, nggak laku di kasir rumah sakit. Maka warga yang tidak mampu kami asuransikan kesehatannya, melalui takaful Unicare, kita bayar 58.000 asuransi preminya per bulan. Jadi kalau masuk rumah sakit 60 hari free di kelas 2. Operasi kalau sampai 60 juta ditanggung. Bahagiakanlah orang yang ada di masjid. Ini tugasnya DKM, membuat orang mau berjamaah di masjid. Bahagiakanlah kalau sudah ada di masjid. Jangan hanya mikir bangunannya masjid. Pikirlah kesejahteraan dan kemakmuran jamaahnya. Allah pasti warzuk ahlahu minas samarot. Nanti rezekinya itu didatangkan oleh Allah. Ya ini jadi jangan masjid kok rapat cuman ngurus bangunan. Padahal jamaahnya subuh sepi. Saya tanya penduduk Jatimulya ini 10.000, Masya Allah. Dibagi 200 masjid kira-kira. Saya hitung itu berapa? Minimal satu masjid itu kan 550 orang. Anggap saja yang laki-laki dewasa 40%. Minimal seharusnya di Jatimulya itu setiap masjid kalau subuh, laki-laki dewasanya yang sholat berjamaah itu 400 orang. Jadi kalau di sini yang subuhan 40 orang baru 10%. Kalau 80 orang baru 20%. Belum makmur, meskipun karpetnya bagus, masjidnya belum makmur. Karena belum liuqimas sholat. Lalu saya hitung data, tadi saya nanya toh, penduduk kecamatan Jatimulya itu 110.000, masjidnya kira-kira 180, saya angkat jadi 200 lah. Berarti kan satu masjid merawat 550 orang, anggap saja. Artinya kalau di Jatimulya ini jamaah subuhnya tiap masjid belum ada 300 orang gitu ya, berarti belum makmur masjid-masjidnya kan. Ini saya berdasar data loh ya, bukan ya, data jumlah penduduk, data jumlah masjid. Nah, kenapa? Karena sebagian besar DKM mungkin masih hanya memikirkan bangunannya. Ya.
belum memikirkan bahagianya jamaah yang datang ke masjid. Maka jangan sampai jamaah kecewa. Maka kami lakukan garansi, kalau ke Masjid Jogokarian hilang sendal, hilang sepatu, hilang sepeda motor, diganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Ini sampai saya diundang oleh Deddy Corbuzier itu karena apa? Saya itu sering sedih, lihat di masjid ada tulisan, hati-hati barang bawaan Anda di masjid ini sering terjadi kehilangan. DKM tidak bertanggung jawab. Saya bilang, masa orang tidak bertanggung jawab ngurusin masjid ini? Bangga lagi tidak bertanggung jawabnya ditulis, nggak masuk akal ini. Maka kita balik, jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini, akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Takmir masjid bertanggung jawab. Jadi akhirnya supaya tidak terjadi kehilangan, di samping pasang CCTV, kita angkat 9 security. Teman-teman nanya, nanti gajinya gimana? Di atas UMR. Loh, terus sudahlah sediakan kota infak parkir, jangan diminta tarif parkir, kota infak saja. Masya Allah, rata-rata infak parkir di Jogokarian sebulan bisa 50 juta, karena infak parkir, karena enak, nyaman, 100.000, 50.000. Tapi kalau dikasih tarif parkir motor 2.000, mobil 5.000 malah sedikit. Ini Pak. Sehingga untuk menggaji security saja lebih. Ini cara-cara berpikir yang sederhana, ya, yang kita terapkan. Ternyata itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kalau semua kita lakukan bismillah karena Allah dan kita para pengurus kompak. Ya. Nah, maka jangan sampai, ini yang paling sulit ini kalau soal uang. Jadi jangan sampai mau ngeluarin uang itu rapat dulu, diberi contoh dulu saja. Itu nanti semuanya ikut. Tapi kalau rapat, ini nanti kita akan ini biaya, oh pasti banyak, waduh ini nanti ini itu, ya udah. Makanya kalau soal uang jangan dirapatkan, diberi contoh oleh Pak Ketua gitu, nanti yang lain ikut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.